Selamat sore adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa dong semuanya. Oke, adik-adik semangat, adik-adik ceria, kakak juga semangat dan ceria hari ini. Kenapa ya? Karena kita mau mulai hari ceria kita dan kita mau dengar cerita. Tapi sebelum kakak kasih cerita ke adik-adik semuanya, kakak duluan yang mau cerita. Kenapa kakak sangat bahagia hari ini? Karena kakak mau tunjukin sesuatu. Nah, siapa di sini yang di rumah suka mengoleksi barang-barang kesukaannya? Iya, ada yang suka mobil-mobilan, ada yang suka boneka. Kakak juga punya nih barang koleksi kakak. Tada! Kak Ica punya kartu Pokemon adik-adikku. Kak Ica senang sekali sama kartu Pokemon ini. Kak Ica sudah koleksi dari lama dan udah kumpulin satu-satu dari lama adik-adik. Akhirnya Kak Ica berhasil mengumpulkan 10 kartu Pokemon. Keren kan? Wah, kakak sangat sayang dengan mereka. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok cuma 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah, kartu kakak kok cuma 9 adik-adik? Tadi kakak bawa 10 loh. Kemana ya? Kemana ya kartu kakak ya? Ada yang lihat enggak? Hah? Ya kartu kakak cuma 9. Tunggu, kakak harus cari kartu kakak dulu nih. Kemana ya? Kemana kartu kakak? Tunggu. Kita tunda ceritanya dulu. Kakak harus cari kartu kakak ini. Kemana ya? Ada yang lihat enggak? Cuma hilang 1, Kak. Ya. Masih ada 9. Tapi walaupun hanya 1 itu penting adik-adik. Nggak bisa. Kita tunda dulu mulai ceritanya. Kak Ica harus temukan 1 kartu dulu, itu baru kita lanjut. Walaupun cuma 1, tapi Kak Ica sayang sama kartu Kak Ica. Kemana ya kartu Kak Ica ya? Duh, kakak harus cari nih. Duh, ayo bantu cari. Sebentar. Ini kartu Kak Ica sudah ketemu adik-adik. Yeay, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartu. Yeay. Kakak sangat senang dan kakak sangat happy adik-adik. Karena kartu kakak yang hilang tadi udah ketemu. Ini yang hilang tadi ini. Yang warna merah tadi ini. Wah, kakak sangat senang. Ngomong-ngomong, apa yang kakak alami barusan itu sama dengan cerita yang kakak bawakan sore hari ini. Kebetulan sekali ya, bisa pas. Nah, supaya adik-adik nggak penasaran dan apanya sih Kak yang sama, yuk kita dengarkan cerita Kak Ica sore hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ica bawakan cerita yang unik dan bagus untuk adik-adik semua. Mau dengar ceritanya? Ya, ini dia ceritanya. Nah, dikisahkan adik-adik, ada seorang gembala. Siapa yang tahu apa itu gembala? Ya, gembala adalah sebutan untuk seseorang yang memelihara hewan ternak seperti kambing, seperti sapi, seperti domba. Dan gembala yang kakak ceritakan ini adalah tentang gembala domba. Dia mempunyai banyak domba adik-adik dan dia sangat menyayangi domba-dombanya itu. Ada berapa jumlah dombanya? Semuanya ada 100 ekor adik-adik. Wah, dia sangat menyayangi 100 ekor dombanya itu adik-adik. Dia menggiring domba-dombanya ke padang rumput yang hijau supaya mereka boleh makan dengan senang dan sampai kenyang adik-adik. Bahkan dia juga menjaga semua dombanya supaya nggak sampai ada yang hilang. Nah, suatu hari adik-adik, gembala itu pun mengajak domba-dombanya ini untuk pergi ke padang rumput adik-adik. Dia menggiring dombanya dengan baik dan menjaganya supaya nggak ada yang lolos adik-adik. Kemudian sudah sampai di padang, dia menjaga domba-dombanya dan sambil menghitung jumlah domba-dombanya yang sedang ada di padang itu. Nah, sambil dia menjaga, dia hitung adik-adik semua dombanya itu. Dia hitung dari 1 sampai 100. Tapi ternyata di padang rumput itu hanya ada 99 ekor. Dan dia sangat, waduh, kemana 1 ekor dombaku? Kenapa kurang 1? Waduh, kemana ya aku mencari dombaku yang 1 ekor itu? Aku harus mencarinya. Wah, gembala itu adik-adik sangat panik. Dia dan saya sangat sedih. Kenapa? Karena ada 1 ekor dombanya yang hilang. Dan hanya tersisa 99 ekor saja. Dia sangat sedih dan dia sangat panik. Dia harus mencari dombanya yang 1 ekor itu. Akhirnya adik-adik dia pun sejenak pergi
meninggalkan 99 ekor dombanya sebentar untuk mencari satu ekor dombanya yang hilang itu adik-adik. Dia mencari, dia berjalan adik-adik sampai gembala itu pun berjalan menuju ke padang gurun yang gersang dan panas adik-adik. Dia mencari, dombaku, di mana engkau? Kenapa engkau keluar dari kawananmu? Aduh, aku sangat sedih, dombaku hilang. Dombaku, di mana engkau? Nah, gembala itu sangat sedih adik-adik, sangat susah hatinya. Hanya satu ekor, tapi dia sangat menyayangi semua dombanya. Akhirnya dia terus berjalan adik-adik. Dan ternyata dari kejauhan dia melihat seperti ada satu ekor domba di tengah-tengah padang gurun yang panas dan gersang itu. Dia melihat, itu dombaku, itu dombaku. Dia berlari adik-adik, dia mengejar dombanya dan dia berteriak, dombaku, dombaku, akhirnya aku menemukanmu adik. Akhirnya adik-adik, domba itu pun ditemukan oleh si gembala itu. Dia sangat senang, dia segera menghampiri dombanya karena dombanya itu sudah kelihatan panas dan sudah merasa sendirian adik-adik dombanya itu. Jadi dombanya itu tersesat di padang gurun yang gersang itu. Dia berlari dengan penuh sukacita mengejar dombanya dan gak sabar untuk menemui dombanya itu adik-adik. Dan akhirnya lihat nih, yang tadi awalnya ekspresi wajah gembalanya itu sedih, bingung, galau, gelisah adik-adik. Saat dia melihat dombanya, dia mengejar dombanya dan dia sangat tersenyum lepas adik-adik. Dombaku, akhirnya aku menemukan engkau. Wah, gembala itu sangat senang. Dia segera membuka tangannya untuk menyambut dombanya itu dan memeluk dombanya adik-adik. Dia sangat bahagia adik-adik. Akhirnya aku menemukan dombaku. Kemana saja kau dombaku? Aku sangat sedih karena engkau hilang, kata si gembala itu adik-adik. Akhirnya gembala itu pun dengan penuh rasa sukacita dan sangat bersyukur dia membawa dombanya itu untuk kembali adik-adik. Nah, saat gembala itu kembali membawa dombanya, si gembala ini dia nggak merayakan kebahagiaannya sendiri adik-adik. Dia kasih tahu kepada teman-temannya, hei teman-temanku, kalian tahu tidak? Aku sudah menemukan dombaku. Tadi dombaku hilang satu ekor. Ternyata dia tersesat di padang gurun dan akhirnya aku sudah menemukannya. Aku sangat senang dengan dombaku yang sudah ketemu ini. Tadi aku sangat sedih teman-teman, tapi sekarang dombaku sudah ketemu. Aku sangat bahagia. Kalian juga harus berbahagia bersamaku. Nah, akhirnya adik-adik, teman si gembala itu juga mereka ikut-ikutan bahagia. Hore, hore, dombanya sudah ketemu. Untung saja ketemu ya. Iya, aku sangat senang, aku sangat bersuka cita. Akhirnya adik-adik, si gembala itu pun menjaga semua kawanan anak-anak dombanya dengan baik. Ada satu ekor pun yang hilang. Dia juga sangat bersuka cita karena dombanya itu sudah ditemukan. Nah, ada juga adik-adik cerita yang sama seperti si gembala tadi. Dikisahkan ada seorang perempuan adik-adik. Dia memiliki 10 koin emas di rumahnya. Dia menyimpan koin emas itu dengan baik, dengan rapi adik-adik. Dan dia selalu merawat dan menghitung koin emasnya itu adik-adik. Suatu hari, dia ingin melihat koleksi koin emasnya yang sudah dia kumpulkan. Ada 10 koin emas. Dan saat dia ingin menghitung koin emasnya itu, ternyata hanya sisa 9. Di mana koin emasku? Kurang 1. Aduh, di mana koin emasku? Cuma ada 9. Gimana ini? Kata si perempuan itu dengan perasaan sedih adik-adik. Hingga akhirnya si perempuan itu segera menyimpan 9 koin emasnya dengan baik. Dan dia mencari 1 koin emasnya yang hilang itu adik-adik. Dia mulai menyalakan lampu, dia mulai mengambil sapu adik-adik, dia mulai mengambil senter adik-adik untuk mencari koin emasnya yang hilang itu. Meskipun cuma 1 adik-adik, tetapi 1 koin emas itu pun sangat berharga bagi perempuan itu. Akhirnya dia mencari ke seluruh pojok rumah adik-adik. Dia sapu lantai rumahnya, dia cari di bawah meja, di bawah kain, di bawah tempat tidur, atau dia cari di dalam kendi, di dalam peti adik-adik. Dia cari, bahkan dia pun mengambil lampu. Siapa tahu koin emasnya ada di kegelapan rumah adik-adik. Dia cari adik-adik 1 koin emas itu sampai dia menemukannya. Pokoknya aku harus menemukan koin emasku sampai ketemu, kata perempuan itu. Akhirnya adik-adik, koin emas itu pun ditemukan. Wah, perempuan itu sangat senang dan sangat bahagia. Hore, koin emasku ditemukan. Hore, wah, aku sangat senang. Akhirnya 1 koin emasku ditemukan. Perempuan itu sangat bersyukur
dan dia sangat bahagia karena dia sudah menemukan satu koin emasnya yang hilang tadi adik-adik. Dia juga nggak bersuka cita sendirian. Dia memanggil teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Teman-teman, kalian tahu tidak? Tadi satu koin emasku hilang dan aku sudah menemukannya. Untung saja ketemu di dalam rumah. Wah, aku sangat senang. Benarkah satu koin emas yang sudah aku temukan tadi hilang ya? Wah, untung ketemu. Iya, aku sangat bahagia. Kalian juga harus berbahagia bersamaku. Ore, koin emasku ditemukan. Aku sangat bersyukur karena koin emas ini tadi hilang, tapi sekarang udah ketemu. Akhirnya perempuan itu berbahagia adik-adik dan dia bersuka cita bersama teman-temannya. Teman-temannya, tetangganya juga bersuka cita. Mereka merayakan bahwa koin emas itu tadi tidak jadi hilang adik-adik. Nah, akhirnya perempuan itu pun menjaga 10 koin emasnya dengan baik adik-adik. Dan dia akan menjaga semua koin emasnya supaya tidak lagi hilang. Nah, akhirnya adik-adik perempuan itu pun bersama gembala tadi juga menjaga gembalanya, menjaga dombanya, menjaga koin-koin emasnya adik-adik supaya tidak hilang lagi. Mereka bersuka cita dan mereka sangat berbahagia karena apa yang sudah hilang sudah ditemukan. Nah, sampai sini cerita kita. Nah, kalian tahu tidak kisah si gembala tadi dan kisah si perempuan tadi ini mirip dengan kejadian yang kakak alami tadi sebelum kakak mulai cerita. Kehilangan satu ekor dombanya adik-adik dan si perempuan itu kehilangan satu koin emasnya. Kenapa ya mereka begitu sangat sedih ketika satu ekor domba dan satu koin emasnya itu hilang? Dan kenapa mereka sampai berusaha sangat keras untuk menemukan satu ekor domba dan satu koin itu? Padahal kan masih ada 99 ekor lagi yang dombanya yang ada tersisa. Dan padahal kan masih ada 9 koin emas lagi. Nah, kalian tahu tidak? Sama seperti yang kakak ucapkan tadi. Meskipun hanya satu yang hilang, tapi satu kartu itu sangat berharga. Demikian juga dengan gembala tadi adik-adik. Satu ekor domba itu sangat berharga. Dan satu koin emas itu juga sangat berharga. Sehingga kalau hilang satu saja, pemiliknya akan mencari dengan berusaha sekeras mungkin hingga ia bisa menemukannya adik-adik. Nah, apakah kalian tahu? Anak-anak Rumah Ceria dan anak-anak di semua dunia ini juga begitu adik-adik. Kalau ada satu anak-anak saja yang misalnya berbuat dosa, melawan orang tua, mencuri, berbohong, atau udah jarang datang ke Rumah Ceria, wah, Tuhan pasti akan sedih adik-adik. Tuhan pasti akan sedih karena melihat anak-anak yang ada di dunia ini, yang ada di Rumah Ceria, berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan jadi anak yang nakal. Wah, Tuhan gak hanya diam loh adik-adik, Tuhan pasti akan cari semua anak-anak itu dan membawanya kembali untuk jadi anak yang baik, untuk jadi anak yang taat. Nah, sama seperti kakak juga. Makanya kalau ada teman-teman kalian yang datang ke Rumah Ceria, kakak yang ada di Rumah Ceria pasti akan mencari kalian, akan menanyakan kabar, kemana ya si Meme, kemana ya si Toto, kok udah lama gak datang lagi. Iya, kenapa? Karena kakak mau kalian datang ke Rumah Ceria untuk belajar, untuk dengar cerita, untuk jadi anak baik. Seperti itu. Demikian juga Tuhan. Tuhan pasti mau kalian jadi anak yang baik. Nah, tapi kak, kalau kami udah jadi anak yang baik, udah kembali, apa yang terjadi? Wah, sama seperti gembala tadi, sama seperti perempuan tadi, dan sama seperti kakak. Tentunya akan bersuka cita. Tuhan pasti akan sangat melihat, wah, si ini dulu kalau ngomong suka ngomong kasar, sekarang perkataannya udah baik. Si ini dulu suka gangguin temannya, suka ngolok-ngolok temannya sampai temannya nangis, sekarang dia udah nggak nakal lagi, udah mengasihi temannya. Tuhan juga pasti akan sangat bahagia adik-adik ketika melihat adik-adik yang mungkin dulu berbuat dosa, suka bohong, sekarang udah nggak bohong lagi. Mungkin dulu pernah bentak orang tua, sekarang nggak pernah lagi bentak orang tua, malah adik-adik bantuin orang tua. Nah, Tuhan pasti akan bersuka cita adik-adik, sama seperti gembala tadi sangat bersuka cita. Tuhan juga demikian. Tuhan menyayangi adik-adik semuanya, dan Tuhan nggak mau adik-adik tersesat melakukan perbuatan dosa. Tuhan pasti akan cari adik-adik dan bawa adik-adik kembali untuk jadi anak yang baik. Nah, maka dari itu, adik-adik sebagai anak-anak Rumah Ceria, jangan sampai tersesat, jangan sampai melakukan perbuatan dosa, karena Tuhan pasti akan sangat sedih. Tapi sebaliknya, adik-adik harus lakukan perbuatan baik, dan kita harus jadi anak yang baik yang takut akan Tuhan. Oke semuanya? Oke, demikian cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.